Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Kali ini kita akan berbicara tentang mendoakan pasangan hidupmu. Satu tema yang sangat menarik buat para single yang sedang bergumul untuk menemukan pasangan hidupnya atau tambatan hatinya. Kita akan membaca bersama dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 11 dan 12. Saya membacakan bagi rekan-rekan sekalian. Ayat 11 dikatakan bahwa namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan dari perempuan dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Rekan-rekan orang muda, kita menggarisbawahi kata dan segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Baik itu laki-laki maupun perempuan, itu berasal dari Tuhan karena Tuhan yang menciptakan. Dan untuk mendapatkan laki-laki atau perempuan yang akan menjadi pasangan kita, kita juga harus meminta kepada Yang Empunya. Berbicara tentang mendoakan pasangan hidup, saya mengingat perkataan dari seorang penulis, Bella De Hause, mengatakan bahwa when couple love God first, they love each other better. Artinya apa? Ketika seseorang mencintai Tuhan lebih dari segalanya dan mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu, maka pasti dia akan mencintai pasangannya dengan baik. Termaksud di dalam hal ini ketika kita menemukan pasangan melalui cara yang Tuhan kehendaki, yaitu menggumulinya di dalam doa-doa kita, maka Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita orang muda. Ada 6 hal yang ingin saya bagikan buat kita semua tentang mendoakan pasangan hidup. Yang pertama, berdoalah untuk dirimu sendiri untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirimu, yang bisa jadi kelemahan-kelemahan tersebut kedepannya ketika engkau bertemu dengan pasanganmu, kelemahan-kelemahanmu ini akan menjadi racun dalam hubungan kalian. Karena itu rekan-rekan orang muda, mulailah untuk mendoakan dirimu sendiri, untuk meminta hikmat Tuhan mengetahui tentang kelemahan-kelemahan yang sedang melekat di dalam dirimu, yang nantinya itu akan merusak hubungan kalian ketika Allah mempertemukan kalian berdua. Yang kedua, doakanlah juga tentang orang yang sedang Allah persiapkan untuk engkau, untuk dia juga melakukan hal yang sama. Doakan supaya Allah membimbing dia, menolong dia untuk menemukan kelemahan-kelemahannya yang perlu diperbaiki, yang nantinya akan sangat berbahaya atau mungkin mengancam hubungan kalian. Mintalah Tuhan untuk menolong dia dimanapun dia berada, untuk dia mengalami perubahan-perubahan ke arah yang positif, untuk membuat dia menjadi satu pribadi yang lebih baik. Dia belajar juga untuk meninggalkan setiap kelemahan-kelemahan dalam dirinya dan menyerahkan dirinya secara penuh kepada Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam karakter-karakter yang Allah inginkan. Yang ketiga, tentang mendoakan pasangan hidupmu, doakan supaya orang yang sedang engkau doakan dan orang yang sedang Allah persiapkan untukmu itu, dia lebih dalam lagi mengenal tentang Yesus Kristus. Doakan dia untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus sehingga dia terkoneksi dengan Sang Sumber cinta sejati dengan baik, sehingga pada waktu dia berjumpa dengan engkau, dia dapat mencintai engkau dengan kasih dan cinta yang benar yang diperolehnya dari Yesus Kristus. Karena itu doakan dia supaya dimanapun dia saat ini berada, baik mungkin dia ada di dekat kamu atau mungkin dia ada di jauh yang sama sekali belum terbayangkan oleh engkau harus mendoakan supaya Allah membimbing dan membawa dia mengenal engkau secara pribadi. Kenapa? Supaya dia benar-benar terkoneksi dengan cinta Tuhan, terkoneksi dengan kasih Tuhan, sehingga hal inilah yang akan membawa dia untuk mencintai dan mengasihi engkau dengan cara yang benar, karena dia mendapatkan cinta yang sejati dari Yesus Kristus. Yang keempat, berdoa untuk pasangan hidupmu supaya Allah mempertemukan kalian di waktu yang tepat
dengan cara yang tepat dan cara yang benar. Jangan mencari pasanganmu di tempat yang tidak benar, seperti di klub malam, di tempat-tempat yang tidak baik, di tempat-tempat yang di sana dosa seperti berkerumun di sana. Jangan mencari pasangan hidupmu di sana, tetapi mintalah Allah untuk membantu kalian bertemu di tempat yang benar dengan cara yang benar, supaya kalian dapat mengenal satu dengan yang lain dengan cara yang Allah kehendaki. Berdoalah supaya engkau memahami tentang waktu Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan, kapan waktu yang terbaik buat engkau untuk bertemu dengan pasangan hidupmu. Jangan terburu-buru, berusahalah untuk belajar mengerti tentang kehendak Tuhan tentang waktu. Karena segala sesuatu yang Allah siapkan pada waktu yang tepat itu selalu baik adanya buat umatnya. Karena itu rekan-rekan orang muda, belajarlah untuk meminta pimpinan Tuhan mempertemukan kalian di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Yang kelima, tentang mendoakan pasangan. Ini adalah bagian yang sangat menarik karena engkau boleh meminta kepada Tuhan tentang hal-hal spesifik dari pasangan yang engkau harapkan nanti kelak engkau akan menghabiskan waktu bersama dengan dia. Mintalah secara spesifik tentang karakter apa yang dia miliki, tentang apa yang engkau ingin untuk ada di dalam pasanganmu nanti, baik itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan karakter, dengan pekerjaan, mungkin dengan hal-hal. Saya merasa Tuhan tidak masalah ketika kita meminta dengan secara spesifik hal-hal yang berkaitan dengan calon pasangan kita ini. Karena itu, mulai hari ini kita belajar untuk meminta secara spesifik kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Bapa yang baik, yang sangat senang untuk mendengar anak-anaknya meminta sesuatu yang sangat spesifik kepada Dia. Karena itu, di dalam hal tentang pasangan hidupmu, engkau juga harus meminta secara spesifik kepada Bapamu yang di surga. Meminta tentang hal-hal yang kau impikan ada di dalam pasanganmu. Sekali lagi tentang hal ini engkau juga harus realistis. Jangan terlalu berlebihan dan jangan juga seperti engkau sedang meminta malaikat yang dari surga, atau engkau meminta seperti engkau ingin menikahi seorang pria yang ada di negeri dongeng, meminta menikahi putri yang ada di negeri dongeng, tetapi memintalah sesuatu yang realistis. Artinya kau meminta sesuatu yang mungkin untuk engkau sendiri bisa menggapainya. Meminta secara spesifik membantu kita juga untuk memperbaiki diri kita, untuk memantaskan diri kita untuk senada dan searah dengan pasangan yang sedang kita doakan. Karena itu rekan-rekan orang muda, tidak ada salahnya untuk engkau menetapkan list tentang calon pasangan yang engkau harapkan untuk engkau dapatkan nanti di masa yang akan datang, dan engkau berharap juga untuk bisa segera bertemu dengan dia. List ini akan membantu engkau untuk berdoa secara serius setiap hari kepada Tuhan tentang pasangan hidupmu. Lihat juga pada dirimu ketika engkau meminta sesuatu yang spesifik tentang pasangan hidupmu. Di atas segalanya, memintalah kepada Allah untuk seseorang yang akan Allah berikan bagi engkau adalah seseorang yang menjadi rekan, partner, dan memperlengkapi engkau di dalam kelemahan-kelemahan dan kekuranganmu, supaya kalian berdua bertumbuh bersama untuk menggenapkan rencana Allah atas alasan Allah mempertemukan dan mempersatukan kalian berdua di masa yang akan datang nanti. Yang keenam atau yang terakhir adalah berdoalah untuk hari-hari penantian yang sedang Allah berikan buat engkau saat ini. Mintalah kepada Allah untuk memberikan engkau kekuatan untuk menjalani hari-hari penantian yang sedang Allah bawa engkau di dalamnya, sehingga di dalam hari-hari penantianmu ini engkau justru makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, bahkan makin mencintai dirimu juga, sehingga engkau dapat membuat dirimu sendiri berbahagia, engkau membuat dirimu bertumbuh di dalam Tuhan setiap hari, dan engkau makin mengenal tentang kehendak dan rencana Tuhan. Termaksud di dalamnya engkau belajar untuk mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan,
kita sedang mendoakan untuk nantinya kita akan masuk di dalam satu fase kehidupan bersama seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan yang karakternya begitu sulit untuk nanti kita sendiri mengenalnya. Kita butuh waktu berproses dalam hari-hari ketika nanti kita bersama dengannya. Tidak mudah untuk hidup bersama seorang pria, tidak mudah untuk hidup bersama seorang wanita, di mana kita akan menghabiskan hari-hari untuk mengenal orang tersebut. Jadi sebelum kita berjumpa dengan dia dan sebelum kita mengatakan perasaan kita kepadanya, kita harus mengambil banyak waktu untuk berdoa untuk orang tersebut. Berdoa untuk diri kita sendiri juga untuk supaya kita siap mengenal seseorang, mengenal satu manusia yang memiliki keunikan-keunikan. Engkau harus tahu bahwa engkau sendiri memiliki keunikan yang akan sulit ketika seseorang datang untuk mengenal engkau lebih dekat. Hal yang sama juga akan engkau alami ketika engkau bertemu dengan seseorang dan engkau merasa bahwa engkau mau serius dengan orang tersebut. Engkau akan menghadapi banyak kesulitan untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan orang tersebut. Karena itu mendoakan pasangan hidup adalah cara yang sangat bijaksana, cara yang Allah sukai untuk setiap orang muda lakukan, supaya apa? Mereka dapat menyelami terlebih dahulu kehendak dan rencana Tuhan sebelum mereka masuk kepada pengenalan yang benar akan satu dengan yang lain. Harapan dan doa saya adalah engkau hari ini mulai belajar untuk mendoakan pasanganmu dengan serius, baik engkau yang mungkin sudah menemukannya dan sedang menjalani proses penjajakan, ataupun engkau yang mungkin sedang masih menanti, belum memiliki gambaran sama sekali. Engkau tetap berdoa dengan tekun, karena Bapa di surga mendengar doa daripada umatnya yang siang malam berseru kepadanya. Demikian apa kata Alkitab buat kita semua orang muda hari ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.